sekaligus moderator. Kemudian rekan saya ini Celia Zambru, saya Edil Faramadan, saya Fatia Silawati. Baik, hari ini kita akan membahas salah satu materi terkait akuntansi manajemen, yaitu tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Singkatnya, anggaran itu bukan hanya sekedar angka-angka, tapi ibarat peta yang membantu perusahaan untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan agar tujuan bisa tercapai dengan efektif. Kemudian, melalui sesi ini kita akan membahas beberapa poin-poin penting. Yang pertama itu ada apa itu anggaran dan penganggaran. Kemudian yang kedua ada manfaat anggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Kemudian ada tahap-tahap dalam penyusunan anggaran. Dan yang terakhir yaitu keunggulan, kelemahan, dan jenis anggaran yang biasa digunakan oleh perusahaan. Baik, karena dari itu langsung saja kita ke materi. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan terkait anggaran dan penganggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara formal dan sistematis yang dinyatakan dalam satuan kuantitatif untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan terkait penganggaran, penganggaran ini sendiri merupakan proses penyusunan, perencanaan, dan pengendalian anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, semisal kita mengambil contoh sebuah toko. Sebuah toko ini itu menetapkan anggaran belanja bahan bakunya sebesar 50 juta rupiah per bulan. Nah, hal ini tuh jadi panduan agar biaya yang dikeluarkan ini tidak melebihi dari rencana. Kemudian pada slide selanjutnya terkait manfaat dari penganggaran. Nah, manfaatnya ini ada berbagai macam. Di antaranya yang pertama ada menetapkan tujuan organisasi, kemudian yang kedua yaitu membantu membuat strategi untuk mencapainya, ketiga yaitu untuk mengevaluasi kinerja, dan yang terakhir untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, anggaran ini itu ibaratkan rem dan setir. Jadi, tanpa anggaran, perusahaan bisa boros, bisa salah arah, atau sulit mengukur apakah kinerja yang ditetapkan ini sudah sesuai dengan target atau belum. Baik, selanjutnya ada anggaran perencanaan dan pengawasan akuntansi manajemen. Yang pertama, ada tujuan dan sasaran organisasi. Di dalam akuntansi manajemen, tujuan dan sasaran organisasi biasanya difokuskan pada aspek keuangan seperti laba, arus kas, dan tingkat pengembalian investasi. Yang kedua, ada strategi rencana organisasi. Strategi dan rencana organisasi dalam akuntansi manajemen biasanya berfokus pada aspek operasional seperti produksi, pemasaran, dan penjualan. Yang ketiga, ada anggaran. Anggaran ini harus disusun dengan rinci agar menjadi alat yang berguna dalam perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, ada pengukuran kinerja. Ini biasanya menggunakan berbagai ukuran aspek untuk mengukur kinerja seperti biaya per unit, margin laba, dan tingkat pengembalian investasi. Yang kelima, ada proses pengendalian. Ini dilakukan apabila ada penyimpangan dari rencana. Selanjutnya, ada tahap-tahap penganggaran. Penganggaran ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama ada perencanaan awal. Ini adalah tahap yang dimana tujuan dan tujuan organisasi ditetapkan. Yang kedua, ada proses penyusunan anggaran. Pada tahap ini, anggaran dibuat untuk setiap unit. Yang ketiga, ada proses implementasi anggaran. Pada tahap ini, anggaran diterapkan dan digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada proses pengukuran kinerja. Pada tahap ini, kinerja organisasi diukur untuk mengetahui apakah ada penyimpangan anggaran atau tidak. Yang terakhir, ada proses pengendalian. Pada tahap ini dilakukan untuk mengambil tindakan jika ada penyimpangan. Kemudian di sini ada beberapa manfaat penganggaran dalam akuntansi manajemen. Yang pertama, membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dan yang terakhir, membantu organisasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ini ada fungsi anggaran manajemen. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini untuk menyusun langkah ke depan dengan mempertimbangkan fakta dan kemungkinan yang akan terjadi supaya tujuan bisa tercapai. Yang kedua, ada fungsi pengawasan, ini untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan tercapai.
Yang ketiga, ada fungsi koordinasi. Fungsi ini adalah untuk menyatukan kerja tiap orang atau bagian agar selaras sehingga rencana bisa berjalan lancar dan tujuan tercapai. Dan yang terakhir, ada fungsi anggaran sebagai pedoman kerja. Ini adalah rencana kerja dalam bentuk uang dibuat dari pengalaman dan perkiraan ke depan yang jadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan operasinya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan pada bagian ciri-ciri anggaran. Anggaran pada dasarnya adalah sebuah rencana yang disusun secara sistematis dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Anggaran dalam hal ini mempunyai 4 ciri penting, yaitu bersifat rencana karena disusun sebelum kegiatan berjalan, dinyatakan dalam satuan moneter supaya lebih mudah diukur, dan selalu menunjukkan jangka waktu, misalnya 1 tahun atau jangka menengah sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian, keunggulan dan kelemahan anggaran. Dari sisi keunggulan, anggaran bisa membantu perusahaan memprediksi hasil sebelum kegiatan dilakukan. Anggaran juga berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kinerja, mendorong koordinasi antar bagian, dan tentunya meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Namun, ada juga kelemahannya. Kadang estimasi yang dibuat berbeda dengan kondisi nyata di lapangan. Faktor eksternal seperti harga bahan baku bisa berubah. Proses penyusunan bisa menimbulkan konflik antar bagian, dan dalam beberapa kasus, pengambilan keputusan masih dipengaruhi subjektif. Selanjutnya itu ada jenis-jenis anggaran. Secara garis besar, anggaran terbagi menjadi 2. Pertama, anggaran operasional, yaitu rencana kerja yang mencakup kegiatan utama perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Misalnya itu anggaran penjualan, produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sampai anggaran laba. Yang kedua, anggaran keuangan, yaitu anggaran yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan seperti anggaran kas, neraca, maupun arus kas. Selanjutnya ada kategori anggaran. Anggaran bisa dibedakan berdasarkan jangka waktu, ada anggaran jangka pendek, menengah, dan panjang. Berdasarkan cara penyusunan, ada yang periodik, yaitu dibuat per periode tertentu, dan ada juga yang kontinu, atau selalu diperbaharui. Berdasarkan sifatnya, ada anggaran tetap yang biasanya digunakan untuk biaya pasti seperti sewa, dan anggaran fleksibel untuk biaya yang bisa berubah seperti bahan baku. Sedangkan kalau dilihat dari tujuannya, ada anggaran operasional untuk kegiatan sehari-hari, dan ada anggaran keuangan untuk merencanakan posisi keuangan perusahaan. Oke baik, materi selanjutnya itu ada macam-macam anggaran berdasarkan dengan fleksibilitasnya. Yang pertama itu ada anggaran tetap atau fixed budget, yaitu anggaran yang dibuat untuk periode waktu tertentu dengan jumlah tertentu, dan penghasilan ataupun biayanya itu direncanakan berdasarkan dengan jumlah tersebut. Lalu untuk anggaran yang kedua itu ada anggaran kontinu atau continuous budget, yaitu anggaran yang disusun untuk periode tertentu, penilaian berkala, dan juga menggunakan data terakhir yang ada. Selanjutnya itu ada jenis anggaran yang umum digunakan. Yang pertama itu ada anggaran pendapatan, yaitu anggaran yang menghitung berapa banyak uang yang akan diperoleh organisasi selama periode anggaran tersebut. Nah, dasar dari penyusunan anggaran pendapatan ini yaitu dari harga jual dan juga rencana penjualan. Yang kedua itu ada anggaran biaya, yaitu anggaran yang menaksir jumlah biaya yang akan dikeluarkan organisasi. Jadi dasar dari anggaran biaya ini yaitu dari rencana produksi, harga pokok produksi, dan juga dari biaya operasional. Yang ketiga itu ada anggaran laba rugi, yaitu anggaran yang menghitung keuntungan atau kerugian organisasi, disusun berdasarkan anggaran pendapatan dan juga anggaran biaya. Selanjutnya itu ada anggaran kas, yaitu anggaran yang memperkirakan jumlah uang masuk dan keluar perusahaan. Tujuannya itu untuk memastikan saldo kas perusahaan tetap positif. Lalu selanjutnya ada anggaran neraca, yaitu anggaran yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan di akhir periode anggaran.
disusun berdasarkan anggaran kas, piutang, persediaan, utang, dan juga modal. Lalu yang terakhir itu ada anggaran arus kas, yaitu anggaran yang menghitung arus masuk dan keluar kas selama periode anggaran tersebut. Tujuan dari anggaran arus kas ini yaitu untuk memastikan arus kas perusahaan lancar dan tidak mengalami defisit. Baik, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada materi hari ini. Penganggaran merupakan alat penting dalam akuntansi manajemen yang berfungsi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja organisasi. Anggaran disusun secara sistematis dalam bentuk angka untuk mengarahkan kegiatan operasional, mengkoordinasikan antar bagian, serta mengendalikan pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui penganggaran, manajemen dapat membandingkan hasil aktual dengan rencana, menilai efisiensi, serta mengambil keputusan terkait penggunaan sumber daya secara optimal. Penganggaran juga membantu memastikan kegiatan agar berjalan secara efektif dan terukur. Namun, efektivitasnya bergantung pada keakuratan data, partisipasi penyusun, serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam pembelajaran akuntansi manajemen ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.